mengganti puasanya di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, batal puasa. Ya, yang pertama ada orang yang sengaja membatalkan puasa, ya, tanpa uzur syar'i. Ya, jelas mereka juga harus mengqadha puasa mereka atau mengganti puasa mereka dengan adanya dosa yang harus ia tanggung. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang keliru membatalkan puasa. Ini sudah kita contohkan. Ya, ketika seseorang yang mengira bahwa waktu maghrib itu sudah datang, ya misal maghrib jam 17.45, tapi ketika jam 17.40 dia mengira bahwa itu sudah masuk waktu maghrib, padahal ternyata belum. Kemudian ia makan dan minum, ternyata didapati bahwa waktu itu belum masuk waktu maghrib. Ya, ia keliru berbuka puasa ketika itu, ya, maka dia wajib untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Baik, itu secara garis besar, ya, mereka yang wajib untuk mengqadha atau mengganti puasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Yang pertama itu qadha. Kemudian yang kedua adalah fidyah. Ya, fidyah. Apa itu fidyah? Secara bahasa kata fidyah itu bermakna harta untuk tebusan. Ya, tidak hanya, ternyata istilah fidyah ini tidak hanya pada puasa saja, tetapi ada pada haji, kemudian ada pada fikih peperangan, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan fidyah puasa fidyah di sini adalah al-badal alladzi yatakhallasu bihi al-mukallafu min makruhin tawajjaha ilaih. Pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari larangan yang berlaku padanya. Ya. Nah, dari mana ketentuan fidyah ini, ya, atau dari mana syariat fidyah ini? Ya, jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayarkan fidyah. Ya, fidyahnya apa? Yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, lalu bagi siapa saja fidyah ini wajib? Yang pertama adalah orang-orang yang sakit. Ya. Oh, tadi ketika qadha juga ada orang-orang yang sakit. Nah, ini kondisi sakitnya berbeda. Tadi ketika orang yang sakit kemudian dia ada harapan untuk sembuh, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya atau mengganti puasanya. Nah, kapan orang sakit ini diwajibkan untuk membayar fidyah bukan qadha? Ketika sakitnya adalah sakit yang berkepanjangan dan tidak ada harapan sakitnya tersebut akan sembuh. Orang yang sudah sakitnya parah dan kemungkinan besar akan sangat sulit untuk sembuh, ketika kemudian mereka bertemu dengan bulan Ramadan, maka mereka harus membayar fidyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah tua dan renta. Ini salah satu bentuk rahmatnya agama Islam, ya, bahwa agama Islam tidak menuntut semua mereka yang sudah sangat tua, sudah sangat sepuh untuk memaksakan diri mereka untuk berpuasa. Ya, apabila karena kondisi mereka sudah sepuh, ya, maka di sini agama Islam membolehkan mereka untuk mengganti puasanya dengan membayarkan fidyah. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, adalah mereka yang wafat dan punya hutang puasa. Artinya begini, ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal, kemudian mereka masih diberikan waktu, sebenarnya masih diberikan waktu untuk mengqadha puasa mereka, tapi tidak dijalankan olehnya, ya, maka di sini, ya, para ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali sepakat, ya, bahwa hutang puasanya itu cukup untuk digantikan dengan fidyah. Ya,
Sedangkan ulama Syafi'i di sini di dalam ulama Syafi'i tersendiri juga ada berbeda pendapat, ya. Termasuk diantaranya Imam An-Nawawi berpendapat bahwa dalam kasus ini ya keluarganya yang justru mengqadha ya atau mengganti puasa dari hutang puasa orang yang tadi wafat, ya, bukan dengan cara membayar fidyah memberi makan orang miskin, ya. Nah, selanjutnya ya, kondisi mereka yang wajib untuk membayar fidyah adalah mereka yang menunda qadha hingga lewat Ramadan berikutnya. Ya, ini beberapa ulama mengatakan bahwa mereka yang menunda qadha hingga lewat Ramadan selanjutnya, ya, mengqadha terus mengundur-undur waktu qadha puasa tanpa udzur syar'i, maka mereka selain wajib mengqadhanya juga harus membayar fidyah. Ya, di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah para mujtahid dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, biasanya yang menjadi pembahasan adalah bagaimana dengan orang yang atau wanita yang sedang hamil ataupun menyusui. Nah, ini yang biasanya menjadi banyak pertanyaan ibu-ibu gitu ya, yang banyak yang sedang hamil ataupun menyusui. Memang para ulama banyak sekali berbeda pendapat bagaimana mereka yang sedang hamil ataupun penyusui, tapi setidaknya ketika dirangkum, ketika diringkas, setidaknya ada dua, ya, setidaknya ada dua. Yang pertama, ketika mereka takut, ketika mereka meninggalkan puasa khawatir karena dirinya, ya, atau khawatir karena dirinya dan juga anaknya, ya, maka mereka diwajibkan untuk mengqadha saja. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, apabila mereka hanya khawatir terhadap anaknya saja tanpa ibunya, ya, maka mereka membayar qadha dan juga fidyah. Ya, mereka melakukan qadha dan juga fidyah. Ya, meskipun para ulama lagi-lagi berbeda pendapat di dalam hal ini, ya, ada juga yang mengatakan membayar fidyah saja tanpa qadha, tetapi itu adalah riwayat yang lemah, ya. Riwayat yang kuat tadi dua kondisi yang tadi pilihannya, ya, yang pertama antara qadha atau qadha dengan fidyah. Tetapi min babil ihtiyat atau untuk kita berhati-hati, ya, di tengah perbedaan itu, sebaiknya ya kita melakukan, atau ibu-ibu tadi yang sedang hamil ataupun menyusui, qadha kemudian juga membayar fidyah. Wallahu a'lam. Ya. Itu terkait dengan fidyah. Dan yang terakhir adalah tentang kafarat. Nah, kafarat secara bahasa arti kafarah ini dari kata kafarah yang artinya menutupi, ya, yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah ya, menutupi dosa, ya, untuk perbuatan-perbuatan, ya, yang diwajibkan untuk membayarkan kafarat, ya, seperti halnya tidak sengaja, seperti kesalahan dalam membunuh, ya, kemudian juga ketika dia melanggar sumpah, atau kemudian ketika melakukan zihar, atau zihar itu adalah mengatakan kepada istri, suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti, ya, punggung ibuku, jadi menyamakan istrinya dengan ibunya. Kemudian apabila dia mencabut perkataan itu dan dia kembali kepada istrinya, maka dia harus wajib membayar kafarat. Nah, dalil untuk kafarat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, ketika dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, celaka aku ya Rasulullah. Apa yang membuatmu celaka? Kata Rasulullah SAW, aku mendatangi istriku di bulan Ramadan. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak? Ya, kemudian dia berkata, aku tidak punya. Kemudian Rasul berkata lagi, apakah kamu sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian
Dia berkata tidak. Kemudian, apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin? Ya, orang tadi berkata tidak. Kemudian ia duduk, lalu dibawakan kepada Nabi sekeranjang kurma. Maka Nabi berkata, ambillah kurma ini untuk kamu sedekahkan. Ya, orang itu menjawab lagi, haruskah kepada orang yang lebih miskin dariku? Kemudian Rasul berkata, tidak. Kemudian ia berkata, tidak ada lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku. Ya, maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya, lalu bersabda, bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu. Ya, jadi dari hadis ini, ya, kafarat atau denda atau hal yang harus dilakukan oleh orang yang pada kaitannya dengan pada hal ini, pada fikih puasa ini adalah mereka yang melakukan jima atau melakukan hubungan suami istri di tengah bulan Ramadan, ya, adalah yang pertama membebaskan budak. Ya, kemudian yang ketika dia tidak bisa membebaskan budak atau sudah tidak ada lagi budak seperti zaman kita sekarang, yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, ini saking beratnya hukuman bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di tengah bulan Ramadan. Ya, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Apabila batal di tengah perjalanan, maka ia harus kembali mengulang puasa itu seperti dari awal. Ya, seperti minum obat yang harus kita lakukan ketika lupa untuk meminum obat, maka minum obatnya harus dimulai lagi dari awal. Begitu juga kafarat bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di tengah bulan Ramadan. Apabila tidak sanggup untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ya, maka hukumannya adalah memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya. Ya. Jadi itu, ya, setidaknya ada 3 konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang batal puasanya pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah qadha atau mengganti puasanya di hari yang lain setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah membayar fidyah. Ya, membayar fidyah bagi mereka tadi yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian orang yang sudah tua renta, ya, kemudian juga wanita hamil ataupun penyusui, dengan takaran 1 mud, ya. Takaran fidyah itu, ya, atau yang harus dibayarkan dalam fidyah itu adalah 1 mud. Kalau ukuran 1 mud dalam bahasa fikih itu, 1 mud itu adalah 1/4 sa'. Ya, ukuran 1 mud itu adalah 2 telapak tangan. Ketika itu Rasulullah mencontohkan 2 telapak tangan ketika berdoa, ya. Ketika berdoa kita biasanya menengadahkan kedua telapak tangan kita, dan kurang lebih besaran 1 mud itu adalah seperti itu. Kalau dikonversikan dengan ukuran kita di zaman sekarang, kalau 1 sa' itu adalah ukuran zakat fitrah, biasanya adalah 3,5 liter. Ya, maka 1/4 dari 3,5 liter itu 1 mud adalah sekitar 0,875 ton sampai 0,99 liter, yaitu bahan makanan pokok. Kalau Rasulullah SAW ketika zaman itu adalah bahan makanan pokoknya adalah kurma, maka kita di Indonesia karena bahan makanan pokok kita adalah beras, ya, maka ketika seseorang membayarkan fidyah, ya, besaran fidyahnya itu adalah, ya, sekitar 0,9 liter beras. Yang terhitung adalah berasnya, ya. Meskipun para ulama ada yang membolehkan memberikannya dalam kondisi makanan yang sudah jadi, misalkan nasi bungkus atau nasi box dan sebagainya, tetapi yang menjadi hitungan di situ adalah makanan pokoknya, bukan lauk pauknya. Ya, bukan 0,9 liter itu beras kemudian dengan lauk-lauknya, tempe, tahu, ayam dan sebagainya, bukan, tapi hitungannya adalah makanan pokoknya. Ya, maka untuk lebih hati-hati, ya, pun kita memberikan bahan kondisi mentah, ya. Dan ada lebih baiknya juga, ya, kita tidak hanya memberikan beras saja, karena ketika kita memberikan orang miskin yang mereka tidak punya apa-apa dan kita hanya berikan beras saja tanpa ada lauknya, kemungkinan bagaimana mereka akan makan. Ya, lagi-lagi mungkin mereka akan makan nasi dengan garam lagi setiap harinya. Tetapi min babis shadaqah, ya, dalam hal kita bersedekah juga kepada orang miskin itu,
Ya, kita juga memberikan lauk pauknya, misalkan tempe, tahu ataupun ayam, ya, atau hal-hal yang lain yang bisa dimakan bersamaan dengan beras yang kita kasih tersebut, untuk memberikan makan kepada orang miskin tersebut. Ya, itu untuk fidyah. Kemudian yang terakhir adalah kafarat tadi, yang mana ini diwajibkan bagi mereka yang batal puasanya karena sengaja melakukan hubungan suami istri di tengah bulan Ramadan. Konsekuensinya kafarat ada 3. Yang pertama adalah membebaskan budak. Apabila tidak bisa membebaskan budak, maka kemudian berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian apabila tidak bisa berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, yang terakhir adalah memberikan makan orang miskin kepada 60 orang miskin sebagai pengganti atau sebagai denda bagi mereka yang melakukan hubungan suami istri di tengah atau di siang bulan Ramadan. Ya, sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi terakhir Sajadah Asy-Syifa Fikih Shaum pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila di kesempatan-kesempatan sebelumnya ada kata-kata yang salah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.